warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cisadane Resik TV bekerja sama dengan BLK Sirajul Huda 3. Kali ini masih sama Periansa, sudah ditemani dua gadis. Bukan istri saya karena saya belum menikah, tapi ya nggak tahu gimana ntar kedepannya ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka di sini. Kegiatan mereka itu sekolah sambil pesantren. Kira-kira ngapain aja sih? Tapi sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Karena tak kenal maka tanyakan. Silakan untuk memperkenalkan diri dari satu-satu. Mau siapa dulu nih? Mau Sweet dulu. Aku dulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya sering dipanggil Isa atau Ise. Seringan Ise di sini. Seringan Iseh ya dipanggil Ya. ya. Seh. Bukan Seh ini ya, Seh yang ustad-ustad itu. Bukan, Isa aja. Nggak Beda lagi. Bukan, itu Mas Syekh. Oh, Syekh, beda lagi. Kalau ini satu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Biasa dipanggil Elsa atau TL. Dia pakai assalamualaikum di mana? Enggak, parah. Gak apa-apa. Oke, dia inilah perbedaan mereka berdua ya. Yang satu barbar, yang satu kalem. Masya Tapi Allah. nggak tahu ya gimana kehidupan sebenarnya. Oke, saya mau nanya-nanya nih. Kita sambil santai aja kali ya. Kalian sekarang udah kelas berapa ini kalian? Kita kelas 3. Kelas 3. Iya. SD dong. Enggak, Kelas 12 bentar lagi kita mau lulus. Nah, sekalian kan di sini nih SMK ya. Jurusan apa sih yang kalian ambil di sini tuh? Kita ngambil multimedia. Dua-duanya sama multimedia. Ya, tapi di tahun sekarang udah buka kayak jurusan pemasaran. Jadi ada dua, ya. Jadi ada dua pemasaran ya. Kalian nggak minat masuk pemasaran? Enggak, kan kita udah kelas 3. Ya kira lagi mau balik lagi gitu mengulang Enggak, kenangan kita yang harus sama. ngulang. Iya, ngulang lagi dari awal gitu. Jadi Enggak lebih deh, kayaknya. lama. Enggak. Enggak ya, nggak minat ya. Enggak. Nah, kalian kan di sini sekolah sambil pesantren. Benar gak sih? Iya. Maksudnya pesantrennya tuh di sekolah ini juga? Iya. Oh, jadi masih satu gedung sama satu manajemen juga nggak sih? Iya, jadi SMK-nya tuh kan berbasis komputer. Mm-mm. Berbasis pondok pesantren. Oh, sekolahnya berbasis pondok Iya, pesantren. jadi kita sambil mondok di sini sekolah. Nah, apa sih yang membuat kalian enak di sini? Kalau dari saya dulu deh, gimana? Kalau dari saya sendiri, kayak misalkan di sini tinggal gak lama, kita cuma 3 tahun gitu. Oh, 3 tahun. Ya sambil sekolah soalnya kan. Terus kayak kita belajar mandiri juga, lebih ke kehidupan sehari-hari kita. Terus nanti bagaimana kita di rumah juga. Kayak misalkan kalau cuci baju sendiri, ya itu emang harus kan. Tapi kebanyakan kalau misalkan orang-orang ada yang masih sama orang tua gitu. Jadi melatih mandiri ya. Iya. Kalau Elisa gimana? Apa yang membuat Elisa enak di sini atau nyaman di sini? Lebih ke simple aja gitu. Kalau misalkan yang pulang pergi kan lumayan jauh juga. Terus kalau misalkan mau berangkat juga belum tentu ada yang nganter, soalnya saya pribadi belum bisa mengendarai motor. Terus lebih ke, benar tadi kata Iseh, lebih ke mandiri, simulasi menghadapi kehidupan sesungguhnya gitu. Oh, jadi simulasi menjalani kehidupan yang sesungguhnya ya. Nah, kalau di sini setiap hari ataukah pulang seminggu sekali atau gimana gitu? Kita biasanya ya sebulan sekali. Sebulan sekali pulang. Ada jadwalnya. Ada dijadwalin Oh, soalnya jadwal. iya. Tapi dikarenakan kita punya adik kelas yang rumahnya jauh, kita nemenin, jadi kadang kalau hari libur aja kita pulang. Atau kalau misalkan di rumah misalkan disuruh pulang ada apa, kita paling pulang satu orang. Oh gitu. Jadi jadwalnya dibuatkan sama. Kita sekarang mah. Maksudnya kalau misalkannya kita butuh buat pulang dulu, berarti pulang dulu, tapi nggak semuanya pulang. Oh, di rolling berarti ya. Di rolling ya. Itu kan kehidupan di pondok pesantren sama di sekolah itu kan pastinya beda ya. Beda banget. Beda banget ya. Kalau di sekolah biasanya belajar biasa, kalau di pesantrennya nih, kalian nih ngapain aja sih biasanya? Kita habis maghrib baca ratib, terus habis baca ratib ngaji kitab. Habis itu sholat isya. Iya. Tapi kan ngajinya juga hampir nggak terlalu malam. Soalnya kan kita takutnya ada tugas dari sekolah bisa ngerjain setelah selesai dari pengajian. Jadi nggak terlalu malam juga ngajinya. Oh, nah ini nih yang jadi pertanyaan nih. Bagaimana sih cara kalian membagi waktu antara tugas-tugas sekolah sama tugas pesantren misalnya? Itu kan pasti beda ya tugas-tugasnya. Gimana itu cara kalian bagi waktunya? Tergantung kita memanage waktu. Kalau
kalau misalkan kita kebanyakan leha-leha yang Ini. ada tugas sekolah gak bakalan kekerjain, paling kalau ngerjain juga kepepet gitu. Misalkan besoknya tugas harus dikumpulin, malamnya belum ngerjain, kita harus ngerjain. Tapi keseringan saya kalau misalkan nih ada waktu luang, pulang sekolah jam 2, terus jam 2 nyampe ke asar 1 jam kan. Dari situ saya ngerjain, kadang nyampe jam 4, kadang jam 5 gitu kalau nggak akhirin sholat asar. Oh gitu. Sama Elisa juga. Karena Elisa beda, tapi Elisa terlalu terlalu menyepelekan kadang tugas. Oh, terlalu santai Iya. jadinya ya. Santai aja sih Enggak tugas. terlalu dibawa ke buru-buru. Cuman kalau misalkan emang waktunya udah mepet, Elisa sering ngeluh gimana. Padahal itu karena emang perilaku. Makanya Elisa perilaku ya. sendiri. Tapi pernah kan tugas pesantren misalnya deadline-nya besok, tugas sekolah juga deadline-nya besok. Sering banget dulu, Sering banget dulu ya. sering. Sampai begadang. Bisa jadi. Bisa. Soalnya kemarin kan kalau misalkan tugas benar-benar lagi numpuk sampai keteteran ngatur waktu. Ngatur waktu ya. Itu ada yang bimbingnya nggak sih pesantren yang itu? Kalau malam Ada ada. Atau kalau misalnya pure kalian mandiri gitu nggak ada pembimbingnya? enggak sih. Ada ya. Yang pastinya pondoknya berpisah dong, cowok sama cewek. Ya kali disatuin. Ya kali Enak pengen banget. disatuin gitu kan. Enggak lah. Enggak tuh. Nah, kalian kalau lagi di pondok ini ngerasa kangen gak sih ke rumah gitu? Pasti kangen dong. Kalau misal apalagi kan jarang pulang. Karena sebulan sekali itu ya pulangnya. Kadang lebih kan kita. Oh kadang lebih? Enggak sebulan sekali? Enggak, sekarang kebanyakan sih enggak sebulan sekali. 2 bulan nyampe? Enggak kehitung bisa jadi. Oh Iya. Karena emang kita memilih. Kalau misalkan di Kobong kan kita bisa istirahat juga. Kalau pulang ke rumah baru aja nyampe, terus bentaran dikit harus berangkat lagi ke Kobong. Oh gitu. Kadang jadi pertanyaan juga ngapain pulang, katanya gitu kan. Minta duit. Kalau Iya kan? misalkannya pulangnya sedikit mah waktunya gitu kan, capek-capek katanya gitu. Oh gue capek-capek. Kalau Isa gimana? Kalau saya sendiri Kalau lagi kangen ke rumah kadang gimana? oh iya, kadang Merasa kangen gak sih gitu? pastilah, apalagi saya kan punya adik kecil gitu, Adik namanya kecil. si Bagus gitu. Kadang suka keinget momen-momen pasti saya kecil masih disuapin sama Umi gitu. Paling nelpon lagi apa, kadang sehat gak, udah makan belum. Oh gitu. Jadi kalau misalnya lagi kangen teleponan nih. Kadang ya udah diem aja, namanya juga di pondok kan kita kayak belajar mandiri gitu, ngapain harus tiba-tiba. Paling kalau nelpon mah ya gitu aja kalau misalkan kangen pondok gitu. Oh gitu ya, nelpon jadinya ya. Nah, oh berarti boleh pegang handphone? Kita dibebasin buat pegang handphone karena emang takutnya ada tugas. Oh karena tugas sekolah Iya. itu ya, jadi boleh Ya, pegang apalagi kan handphone. kita berbasis komputer kayak Berbasis gitu. komputer. Mm-mm. Tapi dulu mah pas ketika kita kelas 1 sampai kelas 2 semester 1 ya, Iya. dikumpulin HP tuh seminggu sekali, Kadang diambilnya. Kadang seminggu sekali juga masih dikumpulin. Iya, Oh karena gitu. Jadi nggak terbatas megang banget. handphone. Tapi kalau sekarang udah bebas ya megang handphone setiap hari, Bebas. setiap saat. Iya. Iya. Nah, kalau mondok di sini ini makan kalian gimana? Apakah dikasih sama sekolah atau kalian bawa pasokan stok dari rumah atau gimana ini? Biasanya kan kita dari tahun ke tahun juga ada seminggu sekali ya. Biasanya per minggu tuh 30.000. Bayar. Iya, tapi itu pun pure buat makan kita doang. Itu dikelolanya sama kita juga. Untuk bawa berasnya kita bawa per minggu tuh 2 liter. 2 liter per minggu. Iya. Kadang kita suka jajan, masak kapan aja gitu. Iya, kan? semaunya untuk sekarang mah soalnya kayak emang ngapain masak juga kadang nggak Nggak habis, kemakan. Oh, gitu. kemakan dia karena emang keseringan jajan. Oh, jadi lebih sering jajan. Tapi kalau pas kita pulang juga, kadang pada bawa makanan gitu Iya, juga jadi- nggak habis kadang. Nggak habis juga. Ini perut kalian terbuat dari apa sih? Bisa irit itu? Nggak tahu kayak Tadi kan awal-awal sebelum sering jajan nih, seminggu berapa? 30.000. 30.000 cukup. Cukup. Malah lebih kadang. Malah lebih. Kalian makan sama apaan? Sama sayur, tempe lagi pas dulu. Kalau kan dijadwalin masak kayak gitu. Sama Jadi ikan dipatok sehari itu kan 30.000 yang masak tuh. Nah, gimana caranya? Uang 30.000 itu cukup buat makan Seminggu. banyak kan? Oh, Kan itu sehari? kan sehari dikasihnya. Iya.
Bisa kalau yang gitu. Bisa. Gimana caranya kan kita jadinya nyari menunya yang banyak, yang Tapi dapat bisa dimakan semuanya, kayak kebagian gitu. Kerupuk. Kerupuk bisa jadi Makan sayur. sama kerupuk doang. Enggak, tapi banyak sih. Hmm. Enggak kerupuk doang atau Kak. telur ada. Oh, telur. Telur cicak. Enggak lah, telur ayam. Oh, telur ayam. Kan kalau dilihat-lihat nih di sekeliling sekolah ini kan ada pohon-pohon sayuran gitu. Itu sering kalian kelola nggak? Sering kita ke bawah. Kadang ngundir. Ngunder itu ini nih apa? Panen. Panen ke sawah gitu ya. Iya, cari. Jadi makanya awet uangnya. Iya. Oh, Dari situ juga kita memanfaatkan. itu siapa yang nanam? Enggak tahu. Kita coba panen. Jadi Tapi kita juga pernah ya nanam Iya, kayak tapi gitu. Cuma dulu mah ke kok bawah sering gitu. kegiatan-kegiatan ke bawah gitu kan, ngambilin sayuran tanpa menanam. ngambil sayuran tanpa menanam. Iya. Tapi masih di tanah ini kan Iya, pesantren. masih. Katanya kan ini kan kawasan kita, jadi itu punya kita juga katanya. Gimana kalau misalnya saya yang nanam di situ? Ya udah minta izin. Iya, Kak minta Febri, izin dulu, aku yang ngambil ini ya kita gitu. Iya. Oh, jadi- yang penting ada laporan aja. Jadi tinggal panen doang gitu ya. Iya. Ya emang gitu sih orang-orang ngapa sih? Kenapa? Nah, berarti kalau sekarang tuh karena udah seringan jajan jadi jarang masak ya. Iya. Terus kan kita ngelihat dari kapasitas kita ya, Mm-mm. sedikitan, jadi lebih simple Jajan. Jajan. Paling kita cuma masak nasi aja gitu. kadang bingung mau makan apa gitu kan, Bingung mau ya makan aja. sama apa. Jadi kita kan kalau jajan sendiri kita bisa makan sendiri juga. Bisa jajan apa aja ya Apa yang menu kita dimau. yang diingini. Yang diinginin. Terus kalau pesantrennya nih bayar gak kan nginep di sini tuh untuk pesantrennya gitu. Selain dari makan ya bayar gak sih? Kita Enggak. gratis. Malah gratis. kita sekolah juga gratis kalau misalkan mau SPP. mondok. Iya. Oh, jadi kalau misalnya yang mau sekalian mondok di sini sekolah itu nggak bayar? Iya, paling cuma kayak ada kegiatan PAS, LDK kayak gitu. Iya, kalau misalkan SPP kita pure gratis. Untuk Pure. yang mau Untuk yang mondok aja. Iya. Kalau yang nggak mondok berarti masih bayar ya? Bayar. Iya, terus bayar. Berarti beruntunglah kalian yang tidur di sini. Iya, makanya Sekolahnya gitu gratis. enaknya di sini. Kita bisa ngeringanin Orang tua juga. Ringanin beban orang tua ya. hmm, Tapi kadang ada rasa penyesalan nggak sih kenapa ya nggak di rumah aja gitu? Nggak. sama sekali nggak ada kata yang kayak gitu. Bahkan emang justru dari SMP saya pribadi niatnya pengen sekolah sambil pesantren. Oh, sekolah sambil pesantren. Iya, tapi baru kelaksana pas waktu SMK. SMK gitu ya. Capek nggak sih kalau kayak gitu sebenarnya? Ya kalau misalkan mau dibilang capek, ada capeknya. Hmm. Kalau misalkan ada, ya karena emang gimana kitanya gitu loh. Lagi capek ya emang capek harus dijalanin kan. Kalau misalkan ya emang gak waktunya capek ya kita istirahat gitu. Enjoy aja berarti ya jalaninnya ya. Terus apalagi nih hal-hal yang menarik kalian temukan di sini? Kalau dari saya sendiri, kayak misalkan kita nih ikut kegiatan kayak gini, itu keistimewaan di anak Kobong gitu. Keseringan kita school ikut keluar kayak pramuka, nginep atau apa. Yang jadi patokan ikut pasti anak Kobong. Anak Kobong tuh anak Kobong. Yang Jadi, diprioritaskan. iya, jadi kalau misalkan anak PP mah kayak pulang ngapain males. Tapi kesini kita sama anak PP juga sering berbaur dulu juga mah sih. apa-apa eskul silat karate anak Kobong yang Iya. diutamain kayak Hampir gitu. semua eskul kita anak Kobong ikutan. Oh berarti kalian anak Eskul Kobong semuanya ikut eskul semua? Iya, semua eskul diikuti. Semuanya. Ada Iya. berapa eskul di sini? Dulu banyak sih, ada karate, basket, pramuka, teater. Teater. Tapi yang paling unggul itu pasti teater. Teater. Teater ya? Iya. Teater Dari dulu asik ya? gitu. Sering Apa-apa ikut? kalau sering banget Ke kalau kan. luar? Iya. Oh iya kan diprioritasin ya. Iya. Terus yang Iseh dapetin keistimewaan di sini tuh kayak Iseh pergi ke tempat ke gedung mana gitu. Iseh padahal dari SMP, dari MI atau dari dulu belum pernah ikut, terus tahu Katung Biri masuk semenjak sekolah di sini, tahu kemana-mana semenjak sekolah di sini. Alhamdulillah juga kayak misalkan bisa apa gitu, kayak alhamdulillah ilmu agamanya lumayan dibilang itu banget enggak, semenjak sekolah di sini juga sambil mondok gitu. Jadi bisa kemana-mana ya. Jadi udah tahu kemana-mana. Jadi Tahu semenjak tempat. tahu Iya, tempat tahu di luar-luar tempat. sono ya. Belum Karena- tentu kalau misalkan kita nggak sekolah di sini tahu tempat itu gitu. Oh. Kalau kata Pak Heri mah
pentas di depan menteri-menteri kayak di bupati kayak gitu. Pentas di depan menteri-menteri. Target. Enggak Pentas juga. pentas teater maksudnya. Enjoy ya kalian berarti di sini ya. Nggak ada enjoy rasa banget. penyesalan atau gimana gitu. Nggak ada. Nah, tips dong buat teman-teman nih biar pada mau di sini. Kalau misalkan untuk tips sih kayak emang lebih ke biasa aja ya. Tipsnya biasa aja. Harus bisa ngejalanin apa yang harus kita jalanin, tapi nggak ada kata buru-buru, terburu-buru. Jangan terburu-buru ya berarti. Nargetin. Kalau misalkan yang punya target sih harus bisa ya, dari niatan segi apapun itu kita harus bisa ini, tapi dalam segi waktu kita nggak boleh terburu-buru. Jangan terburu-buru ya dalam menentukan segala pun. Nah, buat teman-teman di luar sana yang pengen belajar mandiri ataupun kayak mereka berdua ini orang-orang hebat, sekolah di sini. Di mana? SMK Sirajul Huda 3. Di SMK Sirajul Huda 3. Kalau kalian pengen gratis, kalian bisa mondok di sini, kalian bisa belajar mandiri. Tapi ingat, bisa sambil megang handphone kok, tenang aja, aman ya. Aman, Jadi kan aman. banyak orang-orang khawatir tuh sambil pesantren tuh karena nggak nggak bisa. boleh pegang handphone. Tapi kalau di sini boleh, boleh banget. Boleh banget mau di Boleh mana banget ya. Oke teman-teman, mungkin cuma itu aja bincang kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi buat teman-teman yang minat sekolah sambil mondok dan gratis dengan biaya hidup murah dan belajar mandiri, daftar di SMK Sirajul Huda 3. Untuk alamat nanti kita cantumkan di bawah ini ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.